Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 melalui Petrus, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Saya mengucapkan selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai setiap kita. Dan juga saya berharap damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu yang melampaui segala akal akan merehati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, menyatakan segala kuasa-Mu dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar seluruh pendengar kami diberkati oleh Tuhan dalam pergumulan mereka. Tuhan menolong menyelesaikan segala masalah mereka. Dan ketika mendengarkan firman Allah, timbulkan iman dalam hidup mereka. Karena iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 22 ayat 27. Di sana dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Saya ulang. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kita simak dan kita tanamkan dalam hati kita. Semoga kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Dan demi sesuatu yang lebih baik untuk masa depan kita. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Jadi tema kita adalah berilah hatimu untuk Tuhan. Mengapa kita perlu memberikan hati kita? Hati saya, hati kita, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan apa? Ya. Ciri-ciri orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan menurut Mazmur 22 ayat 27 yang pertama dikatakan dia rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang sombong akan diruntuhkannya. Tuhan benci kepada yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Atau Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Disinilah kita melihat Alkitab menjanjikan orang yang rendah hati itu adalah orang yang makan dan kenyang. Jadi artinya yang mau saya katakan, yang pertama ini ada artinya di mana kita tetap dalam pemeliharaan Allah. Orang-orang yang rendah hati itu akan terus dipelihara, dilindungi, dijagai, dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia akan melakukan hal yang baik kepada sesamanya.
Bukankah firman Allah mengatakan all scripture is given by inspiration of God and this profitable for doctrine, for reproof, for correction, that the man of God may be completely equipped for every good work. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Supaya apa sih? Kita melakukan yang baik, kita rendah hati, selalu bisa menjadi diandalkan. Karena firman Allah katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Biarlah terangmu bersinar di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan pada akhirnya mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi orang-orang yang rendah hati itu dipelihara dengan tujuan terus dia akan terus mempermuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Ya. Jadi kita tahu bahwa orang yang mencari Dia akan memuji-muji. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, berserulah kepada Tuhan waktu Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia dekat. Berserulah kepada Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, kadang-kadang kita lupa ya. Berserulah kepada Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia dekat. Nah, disinilah kuncinya, di mana kita dikatakan oleh Alkitab bahwa yang kedua, orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan, dia selalu ingin mencari Tuhan, selalu ingin terkoneksi dengan Tuhan, selalu ingin kontak dengan Tuhan, selalu terhubung, manunggal hatinya dengan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah padatnya dunia ini, di tengah-tengah situasi kerasnya dunia ini, tapi dia akan selalu mencari hadirat Allah. Dia akan selalu memuji-muji Tuhan. Itu menandakan terkoneksinya dia dengan Tuhan. Saya sering katakan 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, dan saya sudah menyelesaikan 1000 lebih di hari ini, dan pujian masih beberapa ya, tapi saya akan menyelesaikan sampai nanti selesai malam di jam 12, sebelum jam 12 itu. Adalah di mana kita, orang yang selalu mencari Allah, akan selalu mengkoneksikan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk selalu menyenangkan Dia. Apakah saya nggak pernah salah? Oh, bukan. Tapi selalu hati untuk dekat dengan Tuhan, itu adalah tanda di mana kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati, dipelihara oleh Tuhan. Kita mencari Dia, kita memuji-muji Dia. Alkitab katakan, cari selama Ia dekat. Berarti Ia mau orang yang mencari Dia, dikatakan Alkitab akan menemukan Dia dalam dalam Yeremia 17 itu. Dia pasti ditemukan dan memberikan dirinya ditemukan oleh orang-orang yang mencari Dia. Bagaimana kita bisa menemukan Dia? Hadirat Allah yang begitu kuat yang kita rasakan, dan sukacita setelah kita mengalami, atau katakanlah mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Sukacita yang tidak terkatakan, bahagia yang tidak terkatakan. Dan itulah sebabnya kenapa saya sering katakan,
bangun pagi-pagi, berikan buah sulungmu. Saya tadi pagi ini jam 4 kurang lewat, jam 4 kurang saya sudah datang kepada Tuhan, memperkatakan firman Allah, dan kemudian bersama dengan keluarga datang menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Dalam rangka mencari Allah, mengkoneksikan semua anggota keluarga dengan Tuhan. Karena itu penting. Karena ada banyak orang, pemimpin rohani, tapi tidak mengajar kepada keluarganya untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya sebagai gembala, saya tidak hanya ingin mengatakan kepada audiens kami atau orang-orang yang mendengar atau jemaat, tetapi saya memberikan teladan bagi mereka untuk membawa mereka kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa didiklah anakmu pada masa mudanya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya. Percaya atau tidak, itu terjadi. Jadi dia akan, ada sih kesalahan-kesalahan anak saya, ada, tapi tidak lepas kendali, tidak lepas kontrol. Kenapa? Dari mulai kecil, seperti apa, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan engkau hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Itu dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-15 itu. Pentingnya kita memperkatakan itu. Dan kita ajar anak-anak kita mencari Tuhan. Dan sampai masa tuanya pun kita tidak akan menyimpang dari jalan itu. Akan ada selalu kesukaan dari Tuhan. Kita akan senantiasa ingat Tuhan yang sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi biar kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, supaya Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir dikatakan, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada yang hati yang keras, hati yang bebal, hati yang tebal, hati yang tak bertobat. Tapi dikatakan ini, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Artinya, ketika hati kita hidup untuk selama-lamanya, itu berarti kita diharapkan terus untuk terkoneksi dengan Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Jangan biarkan dia beku. Jangan biarkan dia dingin. Jangan biarkan dia mati. Jangan biarkan dia keras. Jangan biarkan setan menguasai hatimu. Tapi biarkan Tuhan yang menguasai hatimu. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Wow. Kalau hati kita hidup, saya yakin dan percaya, kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab apa? Kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan dengan jalan hidup merendahkan hati di hadapan Dia. Ingat, orang yang merendahkan hati di hadapan Dia selalu seperti air dari gunung datang mengalir ke lembah. Kebetulan saya ada di paling rendah di NTB ini karena sudah dekat di laut. Air itu mengalir terus ke laut, dan air itu di laut dia tidak pernah nolong. Oh jangan, saya sudah penuh, nggak pernah. Terus seberapa banyak pun, oke ya. Oh mari, nggak apa-apa. Ya semoga kebaikan Tuhan terus kita katakan, dia menyatakan segalanya kepada kita. Kita oke Tuhan, biar aku jadi berkat ya. Puji nama Tuhan. Jadi, dan ketika kita mencari Tuhan, itu kita kan memiliki kekuatan untuk melawan segala godaan, segala intimidasi, segala tekanan. Kita punya kekuatan dari Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati kita hidup
kita akan senantiasa bisa mengampuni orang yang melakukan tipu daya, yang mengasihi kita, yang menipu kita, yang berbuat jahat terhadap kita, yang yang di depan dia berkata manis, di belakang dia berkata hantu dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan. Ketika saya mengatakan kepada orang-orang yang katakan difitnah, kalau dia sudah tidak tahu sumbernya, nggak usah cari tahu. Pusing sendiri nanti Anda. Kalau Anda tahu, sakit hati. Ya, berikan aja ruang bagi Tuhan untuk Tuhan yang melakukan acara. Kalau tahu seperti yang dilakukan oleh seseorang kepada saya dan istri saya marah karena terlalu memang sesuatu yang dia lakukan. Ya, istri saya marah karena saya dibilang kawin lagi, berzina dan lain sebagainya. Tapi apakah kita harus membalas? Enggak perlu. Istri saya kan juga katakan, kalau kamu datang kepada dia, saya marah kamu. Karena apa? Enggak perlu mulut-mulut dia. Berikan urusan hal itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memang mengurus. Jadi berhati-hati dengan hal-hal yang kau lakukan. Perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang tak bisa kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, kau yang akan menderita. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membela, kata firman Allah, bahwa kalaupun kami, artinya kalau bukan berarti saya menyetujui ya, bukan. Kalaupun hamba-hamba Tuhan itu jatuh, apa urusannya dengan kamu? Tetapi saya bilang, saya kan masih suamimu. Kan suamimu ada di sampingmu, kenapa kamu harus apa? Mulut-mulut mereka, pikiran-pikiran mereka, kau tidak bisa mengendalikan. Yang kau bisa kendalikan adalah hatimu. Burung bisa terbang saja dari atas kepala kita, tapi jangan pernah biarkan burung itu bersarang di atas kepalamu. Memang Alkitab katakan, belalah perkaramu. Jangan karena kita dihujat orang seenaknya. Ya, tapi saya selalu memilih untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya melihat selalu ada pembelaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya terus mau terkoneksi dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita terkoneksi dan kita memberikan hati kita selalu kepada Tuhan. Kenapa kita harus selalu memberikan hati kita? Supaya kita bisa tetap rendah hati, dan terus kita dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, supaya kita terhubung selalu, hati kita tidak dikotori, dan hati kita hidup selalu di hadapan Tuhan, dan di hadapan sama. Artinya kita punya semangat, punya api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika saya sakit, saya seringkali bersaksi bahwa orang katakan, ya pakai hikmat, ya. Tapi saya selalu menjawab bahwa saya bukan tidak percaya dokter, bukan. Ya, bukan tidak percaya. Saya kalau sakit anak istri saya bilang dokter di atas apa dokter di bawah. Tetapi saya bisa melihat bahwa ketika kita mempercayai Tuhan, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Memang ada proses, ada. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kalau Dia katakan oleh bilur-bilur engkau sembuh, Dia akan lakukan itu. Katakan saja sepatah kata, aku sembuh maka aku akan sembuh. Cukup bagi Tuhan. Dan itulah sebabnya kita harus memegang kebenaran itu dalam kehidupan kita. Terima kasih, biarlah kita terus memberikan hati kita untuk Tuhan. Saya akan memperdengarkan ayat ini kembali. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang memuji-muji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Dan biarlah hatimu
hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kita percaya saja Tuhan mampu melawati engkau. Dia tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika engkau percaya, kita berdoa bersama, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar. Dan oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Kuasanya menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu kepada mereka. Dan juga bagi engkau yang sedang mengalami kesulitan. Saya tahu apa masa-masa sulit sekarang ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, lihatlah orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau yang mengatakan akan melegahkan, engkau yang mengatakan aku akan lepaskan dari kesesakan, nyatakanlah itu. Tolong lakukan mujizatmu kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu bersama dengan Dia. Berikan hatimu selalu untuk Tuhan, agar Tuhan menyatakan kehendak hati yang mulia juga miliki, supaya kita tetap di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, kalau ada Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.